Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayub Syaputra. Baik, pada topik pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan menu di aplikasi pengelola iklan ya. Kalau misalkan dari komputer itu atau dari laptop namanya Ads Manager, dari HP namanya juga Ads Manager, tapi fiturnya terbatas. Oke, setidaknya pengelola iklan dari handphone teman-teman ini bisa digunakan juga dengan ya lumayan tertarget lah. Masih bisa menghasilkan ya, bukan artinya tidak bisa. Yang penting ketika teman-teman mainkan dengan benar, insya Allah pasti akan bisa menghasilkan. Di topik ini saya ingin dulu membahas tentang menu-menu pengenalannya. Oke, kita ke menu ini dulu ya. Ke aplikasi pengelola iklan. Ya, buka ya aplikasinya. Nah, biasanya ketika teman-teman nanti baru buka aplikasinya, dia akan meminta username Facebook dan password Facebook yang biasa teman-teman masuk ke Facebook gitu ya. Dan kalau misalkan sudah biasa pakai Facebook sih harusnya dia langsung masuk aja, tinggal konfirmasi akunnya atas nama siapa, langsung masuk seperti ini tampilannya. Nah, setelah teman-teman berada di tampilan seperti ini, ya, maka di sini ada akun iklannya teman-teman nih, nama Facebooknya juga. Nah, ini kenapa nggak nama saya? Karena ini saya bukan akunnya saya. Akunnya saya lagi dapat ujian kemarin ya, beberapa hari yang lalu diblokir oleh Facebook. Ya, ini saya pakai akun rekan saya. Oke, di sini untuk pengenalan menunya saya mulai dari yang ini ya. Menunya di sini, garis 3 di sudut kiri atas. Saya jelasin satu-satu. Di sini ada menu buat kampanye ya. Buat kampanye. Jadi kalau misalkan kita klik buat kampanye. Nah, buat kampanye ini maksudnya buat iklan gitu. Jadi buat iklannya itu dari menu itu, harus dari buat baru. Nanti objek yang kita gunakan itu dua ya. Yaitu promosikan kiriman dan mendorong lalu lintas ke situs web Anda ya. Nah, kalau yang lain ini jarang sekali digunakan oleh para advertiser ya. Ini hampir tidak pernah pun digunakan. Yang kita selalu gunakan itu promosikan kiriman dan mendorong lalu lintas ke situs web. Nah, jadi kalau misalkan dari laptop itu fiturnya lengkap, kita bisa ngejelasin tentang PPA, tentang CTW. Nah, tapi di sini saya coba mengumpamakan agar teman-teman paham. Kita samakan aja dengan yang dari laptop. Kita anggap aja ini promosikan kiriman ini adalah PPA dengan syarat teman-teman nanti posting dulu di halaman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau pilih ini ya, itu nanti diposting dulu. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang cara buat iklannya. Ini pengenalan dulu. Nah, kalau misalkan menurut lalu lintas, ini adalah iklan CTW nanti ya. Jadi kita mengambil banyak konversi ke situs web ya. Nah, teman-teman, bukan artinya ketika teman-teman pakai HP terus mengabaikan materi yang bisa disetting lewat laptop ya. Setidaknya teman-teman harus paham, walaupun belum bisa praktek di laptop, setidaknya teman-teman paham topik demi topik yang saya bahas di materi newbie sama medium ya. Oke, terus pengenalan selanjutnya. Di sini ada menu akun ya ini dia ya akunnya. Kemudian buat kampanye sudah. Kemudian nih alat materi iklan ini maksudnya dia hanya sebagai, nah seperti ini. Misalkan kita mau uji gambar nih, pilih gambar ya. Saya coba pilih gambar. Nah, ini dia apakah gambar yang akan kita iklankan ini memenuhi kebijakan Facebook atau enggak gitu. Tampaknya jumlah tes di gambar Anda sesuai dengan pedoman kami. Nah gitu, jadi dia hanya sekedar mengingatkan gitulah untuk pemateri iklan nih. Kalau menurut saya sih tidak begitu penting ya. Yang penting itu buat kampanyenya. Dan kemudian di sini ada menu penagihan ya. Penagihan itu teman-teman bisa melakukan pembayaran dari sini. Nah, kalau misalkan dari akun iklan ini teman-teman mau top up melalui transfer bank, di sini tidak ada menunya gitu ya.
Jadi di sini hanya yang tersedia menggunakan kartu kredit atau debit di sini. Kartu kredit atau debit. Terus bagaimana Mas caranya kita kasih kartu kredit atau debit? Iya, jadi debit yang bisa pun itu hanya debit mandiri. Yang terbaru itu mendebit mandiri sama debit permata. Selebihnya kartu kredit. Jadi di sini ditanam nomor debit atau nomor kreditnya, kartu kreditnya di sini segala macam udah tersimpan. Jadi saldonya itu terpotong langsung dari kartu teman-teman, dari rekening teman-teman gitu. Facebook langsung motong dia. Gitu ya. Tapi kalau misalkan mau transfer bank, misalkan kita mau top up nih, seperti saya nggak pakai ini, saya pakainya top up. Nah saldonya saya transfer ke Facebooknya gitu, paham ya? Gitu. Nah di sini nggak ada nih menunya. Jadi gimana dong Mas untuk transfer banknya? Nanti di materi pengaturan metode pembayaran saya bahas khusus. Ya, oke. Di sini ada transaksi ya. Transaksi di sini transaksi yang kita top up, kemudian kita ngiklan di sini ngelihatnya. Didanai berapa, ngiklannya berapa, lihatnya di sini. Kemudian di sini ada tanggal tagihan ya. Di bawahnya. Kemudian di sini ada pengaturan ya. Nah, di sini. Nah, jadi kenapa di sini ada Instagram ya? Karena kita bisa ngiklan Instagram, saldonya di Facebook aja gitu. Ya Facebook ada kerjasama dengan Instagram, makanya bisa gitu. Ini pengaturan di aplikasi ini aja ya. Tidak terlalu penting sih. Oke, yang selanjutnya itu adalah bantuan. Nah, bantuan ini kita perlukan ketika misalkan akun iklan kita ditolak ya, kemudian semacam kenapa sih kok nggak tayang-tayang gitu, kita bisa ngadu nih ke versi Facebook yang kita kirim pesan. Biasanya itu dibalas jangka waktunya 7 kali 24 jam ya. Oke, kemudian udah itu aja sih menu untuk yang di HP. Selanjutnya kita nanti coba untuk praktekin tentang cara buat iklannya ya di tutorial selanjutnya. Nah, jadi pun teman-teman bisa juga nanti buat iklannya dari sini langsung ya, dari tanda tambah ini bisa langsung seperti ini. Nah, maka dia akan tampilnya sama seperti tadi. Nah, kalau teman-teman punya 2 halaman nanti di sini ada ubah halaman ya. Kebetulan akunnya rekan saya ini saya pinjem ya untuk membuat fanpage saya yang baru, karena ya saya bilang tadi akun saya lagi diuji ya sama yang mau kuasa, itu diblokir kemarin oleh Facebook. Jadi saya pinjam akun teman saya sementara secara pintas. Di sini ada 2 halaman ya yang baru saya buat ya. Yang pertama itu aplikasi online ini, yang kedua ini Bang Ayub ya. Jadi kalau misalkan mau dipilih, misalkan ini yang mau diiklankan, jadi tinggal dipilih. Nah, dia halamannya berubah ya. Kalau mau diubah balik lagi bisa. Nah, seperti ini, paham ya? Nah, untuk cara membuat iklannya seperti apa nanti kita bahas di video selanjutnya agar tutorialnya juga nggak terlalu panjang. Oke teman-teman ya, jika ada nanti yang kurang dipahami silakan ditanyakan di grup konsultasi. Salam sukses dari saya, Ayub.